Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Ada satu surat ya di dalam Al-Qur'anul Karim, sobat-sobat. Dan ini sepertinya surat yang menjadi favorit di kebanyakan umat Islam. Bahkan ini yang sering mereka bacakan secara rutin seminggu sekali di malam Jumat, sobat-sobat. Surat apakah itu, sobat-sobat? Ya, tentu saja sobat-sobat sudah tahu. Ya, surat apakah itu yang dibacakan setiap malam Jumat, sobat-sobat? Ya, benar sobat-sobat. Itu adalah surat Yasin yang dibacakan setiap malam Jumat. Pertanyaannya, apakah hal ini ada dalilnya? Ada sunnahnya? Kalau membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, memang jelas ada dalilnya. Tetapi bagaimana dengan membaca surat Yasin di tiap malam Jumat? Lalu bagaimana hukumnya? Ya, membaca surat Yasin setiap malam Jumat. Nah, berikut ini sobat-sobat akan saya tayangkan beberapa cuplikan video yang membahas mengenai hal tersebut. Ya, karena sobat-sobat, ya, setiap kita ingin menentukan waktu melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ibadah, maka itu diperlukan dalil. Jikapun dalilnya ada, apakah dalilnya itu sahih atau tidak? Nah, baiklah sobat-sobat, kita simak saja dulu ya beberapa cuplikan video yang membahas masalah membaca surah Yasin setiap malam Jumat. Dan semoga setelah sobat-sobat semua menyimak video ini bisa mengambil keputusan, mengambil kesimpulan ya mengenai masalah yang dibahas di dalam beberapa cuplikan video tersebut, sobat-sobat. Imam Bukhari mendatangkan satu riwayat bahawa malam Jumaat boleh dibacakan surah Yasin. Saya boleh tunjukkan. Yang kawan-kawan adik-adik ni kata baca Yasin malam Jumaat ni bid'ah, entah lebih alim daripada Imam Bukhari. Di dalam tarikh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari telah memaparkan, mengemukakan beberapa amalan-amalan pada malam Jumaat. Bukan sekadar suratul Kahfi. Di antara Imam Bukhari mendatangkan riwayat membaca suratul Yasin. Imam Bukhari walaupun dhaif, dia masukkan dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Dia tak berani nak tolak. Dia cerita ini bab adab, ini fadilat-fadilat amalan.
ianya boleh diamalkan, maka beliau muatkan dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kenapa mesti Yasin? Karena dalam Al-Quran, buka tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim. Di situ dituliskan satu hadis, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah dapat ampunan Allah. Yang baca Yasin tadi malam, malam Jumat, maka subuh tadi sudah dapat ampunan Allah. Yang baca Yasin siang Jumat, maka pada waktu petangnya dapat ampunan pada Allah. Tidak khusus hari Jumat. Pak Ustadz, kata jamaah, apa hukum baca Yasin malam Jumat? Nabi tidak katakan malam Jumat, setiap malam baca Yasin. Tapi karena tak sanggup tiap malam, dipilihnya malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat. Ada beberapa keutamaan yang disebutkan dari membaca surat Yasin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala qara'a Thaha wa Yasin qabla an yakhluqa Adama bi alfi 'am." Falamma sami'atil malaikatul Qur'ana qalu tuba li ummatin yanzilu hadza alaihim atau yunzalu hadza alaihim wa tuba li alsunin tatakallama bihadza wa tuba li ajwafin tahmilu hadza. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membaca Thaha, surat Thaha dan surat Yasin sebelum diciptakannya Adam 1000 tahun. Ketika para malaikat mendengar Al-Quran, maka mereka berkata, sungguh baik umat yang diturunkan kepada mereka surat ini, dan sungguh baik lisan yang membicarakan atau menyebutkan ini, yaitu surat Thaha dan surat Yasin, dan sungguh baik badan atau seseorang yang menghafal surat ini. Hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum sebagaimana disebutkan di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah ya pada nomor 1248. Kemudian juga dalam hadis yang lain, man dakhala al-maqabir faqara'a surat Yasin khuffifa anhum yawma idzin wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanat. Barang siapa yang masuk ke dalam pekuburan lalu ia membaca surat Yasin, maka diringankan atas mereka pada hari itu, maksudnya siksa kubur mereka. Wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanat, dan ia akan mendapatkan, yaitu pembacanya akan mendapatkan sebilangan orang-orang yang dikuburkan di pekuburan tersebut. Ya, dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang-orang yang dikuburkan di pekuburan tersebut. Jadi kalau seandainya yang dikuburkan di pekuburan tersebut 500 orang, maka dia akan mendapatkan 500 hasanah. Hadis ini disebutkan di dalam kitab Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah pada nomor 1246, dan hadisnya adalah hadis yang palsu. Ya, hadisnya adalah hadis yang palsu. Kemudian ada riwayat yang lain, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal Qur'ani 10 marrat. Artinya sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai hati, dan hati atau jantung Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka niscaya Allah akan tuliskan untuknya ya dengan bacaannya tersebut seperti membaca Al-Quran penuh sebanyak 10 kali. Jadi seperti orang yang menghatamkan Al-Quran, ya, seperti orang yang menghatamkan Al-Quran. Maka sebanyak berapa? Sebanyak 10 kali. Tetapi hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang maudhu'. Disebutkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Dha'ifut Targhib wa Tarhib nomor 885. Maudhu' artinya adalah hadis yang palsu. Kemudian ada riwayat yang lain berkaitan dengan surat Al-Baqarah, surat Yasin, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi faqra'u inda mautakum. Barang siapa yang membaca surat Yasin
karena mencari wajah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dari dosa-dosanya, maka bacalah surat Yasin pada orang-orang yang mau meninggal dari kalian. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah, disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Dhaiful Jami' As-Shaghir nomor 5785. Kemudian ada riwayat yang lain yang berkaitan dengan surat Yasin juga, man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuhu. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada siang hari, maka hajat-hajat, keperluan-keperluannya akan dikabulkan. Hadis ini lemah, dhaif, disebutkan di dalam kitab Dhaif Mishkatil Musabih yang ditulis oleh Imam Albani rahimahullahu taala pada nomor 2118. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita menyebutkan, bahkan sebelum saya menyebutkan yang lain, sebagian ulama mengatakan tentang keutamaan surat Yasin, seluruh riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan surat Yasin ya tidak lebih daripada lemah atau palsu. Tidak lebih, riwayat-riwayatnya adalah riwayat yang lemah atau palsu. Keutamaan-keutamaan mengkhususkan surat tertentu pada waktu tertentu, pada tempat tertentu, jumlah bilangan tertentu, maka ini memerlukan dalil. Taib. Amalan-amalan yang bisa dikerjakan, pendapat yang lebih kuat. Kalau saya katakan pendapat yang lebih kuat, berarti terjadi perbedaan pendapat. Amalan-amalan yang bisa dikerjakan hanya menurut pendapat yang lebih kuat, hanya berasal dari hadis-hadis sahih. Berasal dari hadis-hadis sahih. Ini disebabkan dengan beberapa sebab. Yang pertama, yaitu hadis-hadis sahih kita akan yakin mengerjakannya. Kenapa? Karena hadis tersebut berasal dari hadis yang sahih dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita hanya bersandar kepada hadis-hadis yang sahih, lemah, kemudian lemah sekali, apalagi sampai palsu, kita tidak menggunakannya? Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala, bahwa sahih, hadis-hadis sahih itu sudah mencukupkan kita dari hadis-hadis lemah. Apa maksudnya? Kita mengamalkan hadis-hadis sahih saja itu sudah kewalahan, ya. Belum sampai habis umur kita, ternyata hadis-hadis sahihnya belum semua kita kerjakan. Hadis yang sahih itu dikategorikan sebagai hadis yang maqbul. Hadis-hadis yang diterima, hadis-hadis yang maqbul, ini adalah hadis sahih li ghairihi, hadis hasan li ghairihi. Ini hadis-hadis yang diterima. Hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang ditolak atau hadis-hadis mardud, yaitu hadis-hadis yang lemah sekali, kemudian mungkar, kemudian syadz, kemudian palsu, ya. Nah, ini berarti hadis lemah tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena dia termasuk adalah bagian hadis yang ditolak, tidak bisa dikerjakan. Hadis-hadis yang sahih itu termasuk daripada hadis-hadis yang diterima, sedangkan hadis yang lemah, dhaif, ya, dhaifun jiddan, kemudian mungkar, kemudian syadz, kemudian muttarib, munqati', mursal, kemudian maudhu', ya. Maka ini semua adalah hadis-hadis lemah yang derajat tentunya beda-beda. Yang penting lemah termasuk dalam kategori yang ditolak oleh para ulama hadis. Jumhur ulama yang mengatakan boleh mengamalkan hadis sahih, hadis lemah, tetapi dengan syarat, mereka mengatakan bahwasanya syaratnya adalah tidak boleh berkeyakinan ketika mengamalkan hadis lemah tersebut Rasulullah SAW mengerjakannya, karena itu masih menunjukkan keraguan-raguan, ya. Maka bagaimana kita beramal sedangkan kita tidak boleh meyakini amalan tersebut pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama yang membolehkan untuk mengamalkan hadis-hadis yang lemah, mereka mengatakan bahwasanya asalkan lemahnya tidak terlalu lemah.
ya, dan asalkan juga ini syarat-syarat mereka, asalkan ada hadis sahih yang menopang atau menjadi dasar dari hadis lemah tersebut. Kalau kita berpikir, ya kenapa lebih baik kita amalkan hadis sahihnya, sudah cukup ya, dibandingkan kita mengerjakan hadis-hadis yang lemah. Nah, sobat-sobat, ya dari beberapa cuplikan video tadi ternyata ya walaupun ada dalilnya, ternyata dalilnya doib, sobat-sobat. Ya kenapa kita harus mengamalkan dalil yang doib? Dalil yang sahih saja banyak, dan belum semuanya kita lakukan ya sesuai apa yang dikatakan oleh ya salah satu pembicara di salah satu cuplikan video tadi, sobat-sobat. Nah, bagaimana sobat-sobat semuanya setelah menyimak beberapa cuplikan video tadi ya? Nah, tentu saja sobat-sobat semuanya sudah bisa menarik kesimpulan ya mengenai ya hukum membaca surah Yasin setiap malam Jumat, sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.